Aku rela suamiku menikah lagi karena aku tak bisa berikan keturunan. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Di balik lembaran kertas yang penuh dengan tinta yang pudar, tersembunyi kisah pilu seorang wanita. Wanita itu dalam kesunyiannya mencurahkan setiap tetes luka dan perasaannya yang paling dalam ke dalam sebuah buku diarinya. Ini bukan sekedar kumpulan kata, tetapi tempat ia menyimpan semua rasa sakit yang tak pernah mampu ia bagi dengan siapapun. Setiap halaman berisi kisahnya sebagai seorang istri yang rela berbagi cinta dengan wanita lain. Ia menerima kenyataan itu dengan hati yang remuk, karena ia tahu ia tak mampu memberikan suaminya anugerah yang paling dia idamkan, seorang anak. Cinta yang dulu begitu indah kini terasa berat, seperti duri yang menusuk perlahan namun pasti. Namun ia tetap diam, membiarkan rasa sakit itu membusuk dalam diam, tanpa seorang pun tahu betapa pedih hatinya. Ia menulis malam demi malam, berharap bahwa kata-kata yang tertuang di atas kertas bisa meringankan beban yang menekan jiwanya. Namun tak ada yang bisa mengobati luka itu. Dia menulis hingga nafas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dengan hati yang penuh kepedihan. 3 hari setelah kepergiannya, suaminya yang tercinta menemukan buku diari tersebut. Dalam diamnya, ia membuka halaman demi halaman, membaca setiap kata dengan tangan yang gemetar. Setiap kalimat adalah belati yang menusuk hatinya, menguak kenyataan yang tak pernah ia ketahui. Penyesalan menyelimuti dirinya, membuatnya terpuruk dalam kesedihan yang tak terhingga. Ia baru sadar betapa besar cinta istrinya dan betapa besar pengorbanan yang telah ia abaikan. Kini semuanya sudah terlambat. Sang istri telah tiada, meninggalkan suaminya dengan hati yang penuh penyesalan dan rasa kehilangan yang tak terukur. Sebuah kisah cinta yang seharusnya abadi, kini hanya tersisa dalam catatan sepi seorang wanita yang pernah mencintai dengan segenap jiwanya. Sebut saja namaku Visa. Mungkin aku menjadi perempuan yang paling bahagia saat itu. Pernikahan kami sederhana tapi sangat meriah. Suamiku menjadi pria yang sangat romantis pada waktu itu. Aku menikah dengan seorang pria yang soleh, pintar, tampan, dan mapan pula. Ketika kami bertaaruf, dia sudah sukses dalam karirnya. Setelah menikah, aku mengajaknya untuk umroh ke Tanah Suci. Aku sangat bahagia dengannya. Dia sangat memanjakanku. Sangat terlihat rasa cinta dan sayangnya kepadaku. Banyak orang yang bilang, kami pasangan yang serasi. Sangat terlihat sekali bagaimana suamiku memanjakanku. Aku bahagia menikah dengannya. 5 tahun sudah kami menikah, sangat tak terasa waktu berjalan, walaupun kami hanya berdua saja. Karena sampai saat ini, aku belum diberikannya seorang malaikat kecil di tengah keharmonisan rumah tangga kami. Karena dia anak laki-laki satu-satunya dalam keluarganya, jadi aku harus berusaha untuk mendapatkan penerus generasinya. Alhamdulillah suamiku mendukungku. Ia menganggap Allah belum mempercayai kami untuk menjaga titipannya. Tapi keluarganya yang mulai resah. Dari awal kami menikah, ibu dan adiknya tidak menyukaiku. Aku sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari mereka. Tapi aku menutupi dari suamiku. Di depan suamiku, mereka sangat baik kepadaku. Tapi di belakang suamiku, aku dihina-hina oleh mereka. Pernah suatu ketika, 1 tahun usia pernikahan kami, suamiku mengalami kecelakaan. Mobilnya hancur, tapi alhamdulillah suamiku selamat dari maut yang hampir membuatku menjadi seorang janda. Ia dirawat di rumah sakit. Pada saat dia belum sadarkan diri, aku selalu menemaninya siang dan malam. Kubacakan ayat-ayat suci Al-Quran
Aku sibuk bolak-balik rumah sakit dan tempatku melakukan aktivitas sosialku. Aku sibuk mengurus suamiku yang sakit karena kecelakaan. Ketika aku kembali ke rumah sakit setelah dari rumah kami, aku melihat di dalam kamarnya ada ibu, adik-adiknya, dan teman-teman suamiku. Dan satu lagi aku melihat seorang wanita yang sangat akrab dengan ibunya. Mereka tertawa menghibur suamiku. Alhamdulillah suamiku ternyata sudah sadar. Aku menangis ketika melihat suamiku sudah sadar, tapi aku tak boleh sedih di depannya. Kubuka pintu yang tertutup rapat itu, sambil mengatakan, "Assalamualaikum." Mereka menjawab salamku. Aku terdiam sejenak di depan pintu, dan mereka semua melihatku. Suamiku menatapku dengan penuh manja. Mungkin ia kangen kepadaku, karena sudah 5 hari matanya selalu tertutup, tangannya melambai, mengisyaratkan aku untuk memegang tangannya yang erat. Setelah aku menghampirinya, kucium tangannya sambil berkata, "Assalamualaikum." Ia pun menjawab salamku dengan suaranya yang lirih, tapi penuh dengan cinta. Aku pun senyum melihat wajahnya. Ibunya lalu berbicara denganku. "Fis, kenalin ini Desi, teman Fikri. Aku teringat cerita dari suamiku, bahwa teman baiknya pernah mencintainya. Perempuan itu bernama Desi, dan dia sangat akrab dengan keluarga suamiku. Dan akhirnya aku bertemu dengan orangnya juga. Aku pun langsung berjabat tangan dengannya. Tak banyak bicara aku di dalam ruangan. Aku tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Aku sibuk membersihkan dan mengobati luka-luka di kepala suamiku. Baru sebentar aku membersihkan lukanya, tiba-tiba adik iparku yang bernama Dian mengajakku untuk keluar. Ia meminta ditemani ke kantin, dan suamiku pun mengizinkannya. Aku pun menemaninya. Tapi ketika di luar, adik iparku berkata, "Lebih baik kau pulang saja. Ada kami yang menjaga abang di sini. Kau istirahat saja sana." Aku pun tak diperbolehkan berpamitan dengan suamiku, dengan alasan abang harus banyak istirahat, karena psikologisnya masih belum stabil. Aku berdebat dengannya, mengapa aku tak boleh berpamitan dengan suamiku. Tapi tiba-tiba ibu mertuaku datang menghampiriku dan ia mengatakan hal yang sama. Ia akan memberi alasan kepada suamiku, mengapa aku pulang tak berpamitan kepadanya. Toh suamiku selalu menurut apa kata ibunya. Baik ibunya salah, suamiku tetap saja membenarkannya. Akhirnya, aku pun pergi meninggalkan rumah sakit itu dengan linangan air mata. Sejak saat itu, aku tidak pernah diizinkan untuk menjenguk suamiku sampai ia kembali dari rumah sakit. Dan aku hanya bisa menangis dalam kesendirianku. Menangis mengapa mereka sangat membenciku. Hari itu, aku menangis tanpa sebab. Yang ada di benakku, aku takut kehilangannya. Aku takut cintanya dibagi dengan orang lain. Pagi itu, pada saat aku membersihkan pekarangan rumah kami, suamiku memanggilku ke taman belakang. Ia baru saja selesai sarapan. Ia mengajakku duduk di ayunan favorit kami, sambil melihat ikan-ikan yang bertaburan di kolam air mancur itu. Aku bertanya, "Ada apa kamu memanggilku?" Ia berkata, Besok aku akan menjenguk keluargaku di Sabang. Aku menjawab, "Iya sayang, aku tahu kok. Aku sudah mengemasi barang-barang kamu di travel bag, dan kamu sudah pegang tiketnya bukan?" "Iya, tapi aku tak akan lama di sana. Cuma 3 minggu aku di sana. Aku juga sudah lama tidak bertemu dengan keluarga besarku sejak kita menikah, dan aku akan pulang dengan mamaku," jawabnya tegas. "Mengapa baru bicara? Aku pikir hanya seminggu saja kamu di sana." Tanyaku balik kepadanya, penuh dengan rasa penasaran dan sakit rasa kecewa karena ia baru memberitahuku rencana kepulangannya itu. Padahal aku berusaha payah mencari tiket pesawat untuknya. "Mama minta aku untuk menemaninya saat pulang nanti," jawabnya tegas. "Sekarang aku ingin seharian denganmu, karena nanti kita 3 minggu tidak bertemu ya kan?" Lanjutnya lagi sambil memelukku dan mencium keningku. Hatiku sedih dengan keputusannya, tapi tak boleh aku tunjukkan kepadanya. Bahagianya aku dimanja dengan suami yang penuh rasa sayang dan cintanya, walau terkadang ia bersikap kurang adil terhadapku.
Aku hanya bisa tersenyum saja, padahal aku ingin bersama suamiku. Tapi karena keluarganya yang tidak menyukaiku, hanya karena mereka cemburu padaku, karena suamiku sangat sayang padaku, aku memutuskan agar ia saja yang pergi. Dan kami juga harus berhemat dalam pengeluaran anggaran rumah tangga kami. Karena ini acara sakral bagi keluarganya. Jadi seluruh keluarganya harus komplit. Aku pun tak diperdulikan oleh keluarganya, harus datang atau tidak. Tidak hadir justru membuat mereka sangat senang. Aku pun tak mau membuat riuh keluarga ini. Malam sebelum kepergiannya, Aku menangis sambil membereskan keperluannya yang akan dibawa ke Sabang. ia menatapku dan menghapus air mataku yang jatuh di pipiku, lalu aku dipeluk erat oleh dirinya. Hati ini bergumam seakan terjadi sesuatu, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya bisa menangis karena akan ditinggal pergi olehnya. Aku tidak pernah ditinggal pergi selama ini, karena kami selalu bersama-sama kemanapun ia pergi. Apa mungkin aku sedih karena aku sendirian tak punya teman, hanya pembantu saja yang menemaniku. Hati ini sedih akan ditinggal pergi olehnya. Sampai keesokan harinya, aku menangisi kepergiannya. Aku tak tahu mengapa sesedih ini. Perasaanku tidak enak, tapi aku tidak boleh berburuk sangka. Aku harus percaya kepada suamiku. Dia pasti akan selalu menelponku. Berjauhan dengan suamiku sangat tidak nyaman. Aku merasa sendirian. Untunglah aku mempunyai kesibukan sebagai seorang aktivis. Jadi, aku tak terlalu kesepian ditinggal pergi ke Sabang. Saat kami berhubungan jarak jauh, komunikasi kami buruk. Saat ia di sana, aku pun jatuh sakit. Rahimku sakit sekali, seperti dililit oleh tali. Tak tahan aku menahan rasa sakit di rahimku ini. Sampai-sampai aku mengalami pendarahan. Aku dilarikan ke rumah sakit oleh adik laki-lakiku yang kebetulan menemaniku di sana. Dokter memvonisku terkena kanker mulut rahim stadium 3. Aku menangis. Apa yang bisa aku banggakan lagi? Mertuaku akan semakin menghinaku. Suamiku yang malang, yang berharap akan punya keturunan dari rahimku. Aku tak bisa memberikannya keturunan, dan aku hanya bisa memeluk adikku. Aku kangen pada suamiku. Aku menunggu ia pulang. Kapan ia akan pulang? Aku tak tahu. Sementara suamiku di sana, aku tidak tahu mengapa ia selalu marah-marah jika menelponku. Bagaimana aku akan menceritakan kondisiku jika ia selalu marah-marah terhadapku? Lebih baik aku menutupinya dahulu. Dan aku juga tak mau membuatnya khawatir selama ia berada di Sabang. Lebih baik nanti saja ketika ia sudah pulang dari Sabang. Aku akan menceritakan padanya. Setiap hari aku menanti suamiku pulang. Hari demi hari aku hitung. Sudah 3 minggu suamiku di Sabang. Malam itu ketika aku sedang melihat foto-foto kami, ponselku berbunyi, menandakan ada SMS yang masuk. Kubuka di inbox ponselku, ternyata ada suamiku yang SMS. Ia menulis, "Aku sudah membeli tiket untuk pulang. Aku pulangnya 1 hari lagi ya, aku akan kabari lagi." Hanya itu saja yang diinfokannya. Aku ingin marah, tapi aku pendam saja ego yang tidak baik ini. Hari yang aku tunggu pun tiba. Aku menantinya di rumah. Sebagai seorang istri, aku pun berdandan yang cantik dan memakai parfum kesukaannya untuk menyambut suamiku pulang. Dan aku akan menyelesaikan masalah komunikasi kami yang buruk akhir-akhir ini. Bel pun berbunyi, kubukakan pintu untuknya. Ia pun mengucap salam. Sebelum masuk aku pegang tangannya ke depan teras. Ia tetap berdiri. Aku membungkuk untuk melepaskan sepatunya, kaos kaki dan kucuci kedua kakinya. Aku tak mau ada setan yang masuk ke dalam rumah kami. Setelah itu aku pun berdiri dan langsung mencium tangannya. Tapi apa reaksinya? Masya Allah, ia tidak mencium keningku. Ia langsung naik ke atas. Ia langsung mandi dan tidur tanpa bertanya kabarku. Aku hanya berpikir, mungkin dia capek. Aku pun segera merapikan bawaannya sampai aku pun tertidur. Malam menunjukkan sepertiga malam, mengingatkan aku pada tempat mengadu yaitu Allah, Sang Maha Pencipta. Biasanya kami selalu berjamaah, tapi karena melihatnya tidur sangat pulas,
Aku tak tega untuk membangunkannya. Aku elus mukanya, aku cium keningnya, lalu aku sholat tahajud 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Aku mendengar suara mobilnya, aku terbangun lalu lihat dia dari balkon kamar kami. Dia bersiap-siap untuk pergi. Aku memanggilnya, tapi ia tidak mendengar. Lalu aku langsung ambil jilbabku. Aku berlari dari atas sampai bawah, tanpa memperdulikan darah yang berceceran dari rahimku. Aku mengejarnya, tapi ia begitu cepat pergi. Ada apa dengan suamiku? Mengapa ia sangat aneh terhadapku? Aku tidak bisa diam begitu saja. Firasatku ada sesuatu. Saat itu juga, aku langsung menelpon rumah mertuaku. Kebetulan Dian yang angkat teleponnya. Aku bercerita dan aku bertanya apa yang terjadi dengan suamiku. Dengan enteng ia menjawab, "Lo pikir aja sendiri." Telepon pun langsung terputus. Ada apa ini? Tanya hatiku penuh dengan kecemasan. Mengapa suamiku berubah setelah ia pulang dari kota kelahirannya? Mengapa ia tak mau berbicara kepadaku? Apalagi memanjakanku. Semakin hari, ia menjadi orang yang pendiam, seakan ia telah melepas tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Kami berbicara seperlunya saja. Aku selalu diinterogasi. Aku dari mana dan mengapa pulang terlambat? Ia bertanya dengan nada yang keras. Suamiku telah berubah. Bahkan yang membuatku kaget, aku pernah dituduhnya berzina dengan mantan pacarku. Ingin rasanya aku menampar suamiku yang telah menuduhku serendah itu. Tapi aku selalu ingat, bagaimanapun salahnya seorang suami, status suami tetap di atas para istri. Itu yang aku pegang. Aku hanya berdoa agar suamiku sadar akan perilakunya. 2 tahun berlalu, suamiku tak berubah juga. Aku menangis setiap malam, lelah menanti seperti ini. Kami seperti orang asing yang baru saja kenal. Kemesraan yang kami ciptakan dulu telah sirna. Walaupun kondisinya tetap seperti itu, aku tetap merawatnya dan menyiapkan segala keperluannya. Penyakitku pun masih kusimpan dengan baik. Ia tidak pernah bertanya obat apa yang aku minum. Kebahagiaanku pun telah sirna. Harapan menjadi ibu pun telah aku pendam. Aku tak tahu kapan ini semua akan berakhir. Bersyukurlah aku punya penghasilan sendiri dari aktivitasku sebagai seorang guru ngaji. Jadi aku tak perlu repot-repot meminta uang kepadanya hanya untuk pengobatan kankerku. Aku pun hanya berobat semampuku. Sungguh suamiku yang dulu aku puja, aku banggakan, sekarang telah menjadi orang yang asing. Setiap aku bertanya, ia selalu menyuruhku untuk berpikir sendiri. Tiba-tiba saja malam itu, setelah makan malam selesai, suamiku memanggilku. "Ya, ada apa ya?" Sahutku dengan memanggil nama kesayangannya, Ayah. "Lusa kita siap-siap ke Sabang ya," jawabnya dengan tegas. "Ada apa? Mengapa?" Sahutku penuh dengan keheranan. Astagfirullah. Suamiku yang dulu lembut menjadi kasar. Dia membentakku. Tak ada lagi diskusi di antara kami. Dia mengatakan, "Kok ikut saja, jangan banyak tanya." Aku pun lalu mengemasi barang-barang yang akan dibawa ke Sabang sambil menangis. Sedih karena suamiku yang tak kukenal lagi. 2 tahun pacaran, 5 tahun kami menikah, dan sudah 2 tahun pula ia menjadi orang asing buatku. Aku lihat kamar kami yang dulu hangat penuh dengan cinta, yang dihiasi dengan foto pernikahan kami, sekarang menjadi dingin, sangat dingin dari batu es. Aku menangis dengan kebingungan ini. Ingin rasanya aku berontak, tapi aku tak bisa. Suamiku tak suka dengan wanita yang kasar, ngomong dengan nada tinggi, suka membanting barang-barang, dan dia bilang perbuatan itu menunjukkan ketidakhormatan kepadanya. Aku hanya bisa bersabar menantinya bicara, dan sabar mengobati penyakitku ini sendirian. Kami telah sampai di Sabang. Aku masih merasa lelah karena semalaman aku tidak tidur, karena harus berpikir. Keluarga besarnya telah berkumpul di sana, termasuk ibu dan adik-adiknya. Aku tidak tahu ada acara apa di sini. Aku dan suamiku pun masuk ke dalam kamar kami. Suamiku tak betah di dalam kamar tua itu. Ia pun keluar bergabung dengan keluarga besarnya.
Baru saja aku membongkar koper kami dan ingin memasukkannya ke dalam lemari tua yang berada di dekat pintu kamar. Lemari tua itu telah ada sebelum suamiku lahir. Tiba-tiba Tante Lia, tante yang sangat baik kepadaku, memanggilku untuk segera berkumpul di ruang tengah. Aku pun ke ruang keluarga yang berada di tengah rumah besar itu. Rumah zaman peninggalan Belanda, langit-langitnya lebih dari 4 meter. Aku duduk di samping suamiku. Suamiku menunduk penuh dengan kebisuan. Aku tak berani bertanya kepadanya. Tiba-tiba saja neneknya, orang yang dianggap paling tua dan paling berhak atas semuanya, membuka pembicaraan. Baiklah, karena kalian telah berkumpul, nenek ingin bicara dengan kau, Fiska. Neneknya bicara sangat tegas, dengan sorot mata yang tajam. Ada apa ya, Nek? Sahutku dengan penuh tanya. Nenek pun menjawab, kau telah gabung dengan keluarga kami hampir 8 tahun. Sampai saat ini kami tak melihat tanda-tanda kehamilan yang sempurna. Sebab selama ini kau selalu keguguran. Aku menangis. Untuk inikah aku diundang kemari? Untuk dihina atau dipisahkan dengan suamiku? Sebenarnya kami sudah punya calon untuk Fikri. Dan dari dulu sebelum kau menikah dengannya. Tapi Fikri anak yang keras kepala, tak mau diatur, dan akhirnya menikahlah dengan kau, Fiska. Neneknya berbicara sangat lantang. Aku hanya bisa tersenyum dan melihat wajah suamiku yang kosong matanya. Dan aku dengar dari ibu mertuamu, kau pun sudah berkenalan dengannya. Neneknya masih melanjutkan pembicaraan itu. Sedangkan suamiku hanya bisa diam saja, tapi aku melihat air matanya. Ingin aku peluk suamiku agar ia kuat dengan semua ini, tapi aku tak punya keberanian. Neneknya masih saja berbicara panjang lebar, dan yang terakhir dari pembicaraannya, dengan wajah yang sangat menantang, ia berkata, kau maunya gimana? Kau dimadu atau diceraikan? Masya Allah, kuatkan hati ini. Aku ingin jatuh pingsan. Hati ini seakan remuk mendengarnya. Hancur hatiku. Mengapa keluarganya bersikap seperti ini terhadapku? Aku selalu menutupi masalah ini dari kedua orang tuaku yang tinggal di Pulau Kayu tersebut. Mereka mengira aku sangat bahagia 2 tahun belakangan ini. Fis, jawab. Dengan tegas, ibunya langsung memintaku untuk menjawabnya. Aku langsung memegang tangan suamiku. Dengan tangan yang dingin dan gemetar, aku menjawab dengan tegas. Walaupun aku tidak bisa berdiskusi dulu dengan suamiku, walaupun aku tidak bisa berdiskusi dulu dengan imamku, tapi aku dapat berdiskusi dengannya melalui batiniah. Untuk kebaikan dan masa depan keluarga ini, aku akan menyambut baik seorang wanita baru di rumah kami. Itu yang aku jawab. Dengan kata lain, aku rela cintaku dibagi. Pada saat itu juga, suamiku memandangku dengan tetesan air mata. Tapi mataku tak sedikit pun menetes di hadapan mereka. Aku lalu bertanya kepada suamiku, Ayah, siapakah yang akan menjadi sahabatku di rumah kita nanti ya? Suamiku menjawab, dia Desi. Aku pun langsung menarik nafas dan langsung berbicara. Kapan pernikahannya akan berlangsung? Apa yang harus saya siapkan dalam pernikahan ini, Nek? Ayah mertuaku menjawab, pernikahannya 2 minggu lagi. Baiklah kalau begitu, saya akan menelpon pembantu di rumah untuk menyambutnya dan mengurus kakak kami ke kelurahan besok. Setelah berbicara seperti itu, aku permisi untuk pamit ke kamar. Tak tahan lagi air mata ini akan turun. Aku berjalan sangat cepat. Aku buka pintu kamar. Aku langsung duduk di tempat tidur. Ingin berteriak, tapi aku sendirian di sini. Tak kuat rasanya menerima hal ini. Cintaku telah dibagi. Sakit, diiringi akutnya penyakitku. Apakah karena ini suamiku menjadi orang yang asing selama 2 tahun belakangan ini? Aku berjalan menuju ke meja rias. Aku buka jilbabku. Aku bercermin, sudah tidak cantikkah aku ini? Aku ambil sisirku. Aku menyisir rambutku yang setiap hari rontok. Kulihat wajahku. Ternyata aku memang sudah tidak cantik lagi. Rambutku sudah hampir habis.
Kepalaku sudah botak di bagian tengahnya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ternyata suamiku yang datang. Ia berdiri di belakangku. Ku hapus air mataku ini. Aku langsung memandangnya dari cermin meja rias itu. Kami diam sejenak, lalu aku mulai berbicara. Terima kasih ayah, kau telah memberi sahabat kepadaku. Jadi aku tak perlu sedih lagi saat ditinggal kamu pergi nanti, iya kan? Suamiku mengangguk sambil melihat kepalaku, tapi tak sedikit pun ia tersenyum dan bertanya kenapa rambutku rontok. Dia hanya mengatakan jangan salah memakai sampo, dan di dalam hatiku mengapa ia sangat cuek. Ia sudah tak memanjakanku lagi. Lalu dia bilang, sudah malam, kita istirahat saja ya. Aku sholat isya dulu baru aku tidur, jawabku tenang. Dalam sholat, dalam tidur aku menangis. Aku hitung waktu, kapan aku akan berbagi suami dengannya. Aku pun ikut sibuk mengurusi pernikahan suamiku. Aku tak tahu kalau Desi orang Sabang juga. Sudahlah, ini mungkin takdirku. Aku ingin suamiku kembali seperti dulu, yang sangat memanjakanku. Malam sebelum hari pernikahan suamiku, aku menulis curahan hatiku di buku diariku. Di buku diariku aku menulis saat-saat terakhirku melihat suamiku. Aku marah pada suamiku yang telah menelantarkanku. Aku menangis melihat suamiku yang telah tidur pulas. Apa salahku sampai ia berlaku kejam kepadaku? Hari pernikahan telah tiba. Aku telah siap, tapi aku tak sanggup untuk keluar. Aku berdiri di dekat jendela. Aku melihat matahari. Mungkin aku tak bisa lagi melihat sinarnya lagi. Aku berdiri sangat lama. Lalu suamiku yang telah siap dengan pakaian pengantinnya masuk dan berbicara kepadaku. Apakah kamu sudah siap? Ku hapus air mata yang menetes di wajahku sambil berkata, nanti jika ia telah sah menjadi istrimu, ketika kamu membawa ia masuk ke dalam rumah ini, cucilah kakinya sebagaimana kamu mencuci kakiku dulu. Lalu ketika kalian masuk ke dalam kamar pengantin, bacalah doa di ubun-ubunnya, sebagaimana yang kamu lakukan kepadaku dulu. Setelah itu, tak sanggup aku ingin meneruskan pembicaraan ini. Aku ingin menangis meledak. Tiba-tiba suamiku menjawab, lalu apa bunda? Aku kaget mendengar kata itu. Yang tadinya aku menunduk, aku langsung menatapnya dengan mata yang berbinar-binar. Bisa kamu ulangi apa yang kamu ucapkan barusan? Pintaku untuk meyakini bahwa kuping ini tidak salah mendengar. Dia mengangguk dan berkata, baik bunda, akan ayah ulangi. Lalu apa bunda? Sambil ia mengelus wajah dan menghapus air mataku, dia agak sedikit membungkuk karena dia sangat tinggi. Aku hanya sedadanya saja. Dia tersenyum sambil berkata, kita lihat saja nanti ya. Dia memelukku dan berkata, bunda adalah wanita yang paling kuat yang ayah temui selain mama. Lalu ia mencium keningku. Aku langsung memeluknya dengan erat dan berkata, ayah, apakah ini akan segera berakhir? Ayah kemana saja? Mengapa ayah berubah? Aku kangen sama ayah yang dulu. Aku kangen belayan kasih sayang ayah. Aku kangen dengan manjanya ayah. Aku kesepian ya. Dan satu lagi yang harus ayah tahu, bahwa aku tidak pernah berzina. Dulu waktu awal kita pacaran, aku memang belum bisa melupakannya. Setelah 4 bulan bersama ayah, baru bisa aku terima. Jika di hadapanku itu adalah laki-laki yang aku cari, bukan berarti aku pernah berzinah ya. Aku langsung bersujud di kakinya dan mencium kaki imamku sambil berkata, aku minta maaf ya. Saat itu juga, diangkatnya badanku. Ia menangis. Ia memelukku sangat lama. 2 tahun aku menanti dirinya kembali. Tiba-tiba perutku sakit. Ia menyadari bahwa ada yang tidak beres denganku. Dan ia bertanya, bunda baik-baik saja kan? Tanyanya dengan penuh khawatir. Aku pun menjawab, bisa memeluk dan melihatmu kembali seperti dulu, itu sudah membuatku baik ya. Aku tak bisa bicara sekarang, karena dia akan menikah. Aku tak mau membuatnya khawatir. Dia harus khusyuk menjalani acara proses akad nikah tersebut. Setelah tiba di masjid,
Ijab kabul pun dimulai. Aku duduk di seberang suamiku. Aku melihat suamiku duduk berdampingan dengan perempuan itu, membuat hati ini cemburu. Ingin berteriak mengatakan, "Ayah jangan." Tapi aku ingat akan kondisiku. Jantung ini berdebar kencang ketika mendengar ijab kabul tersebut. Begitu ijab kabul selesai, aku menarik nafas panjang. Tante Lia, tante yang baik itu, memelukku. Dan di dalam hatiku berusaha untuk menguatkan hati ini. Ya, aku kuat. Tak sanggup aku melihat mereka duduk bersandingan di pelaminan. Orang-orang yang hadir di acara resepsi itu iba melihatku. Mereka melihatku sangat aneh. Wajahku yang selalu tersenyum tapi hatiku menangis. Sesampainya di rumah, suamiku langsung masuk ke dalam rumah begitu saja. Tak mencuci kakinya. Aku sangat heran dengan perilakunya. Apa iya dia tidak suka dengan pernikahan ini? Sementara itu, Desi disambut hangat di keluarga suamiku. Tak seperti aku yang dimusuhinya. Malam ini aku tak bisa tidur. Bagaimana bisa? Suamiku akan tidur dengan perempuan yang sangat aku cemburui. Aku tak tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Sepertiga malam, pada saat aku ingin sholat lail, aku keluar untuk berwudu. Aku melihat ada lelaki yang mirip dengan suamiku, tidur di sofa ruang tengah. Aku dekati lalu aku lihat. Masya Allah, suamiku tak tidur dengannya. Ia tidur di sofa. Aku duduk di sofa lalu mengelus mukanya yang lelah. Tiba-tiba ia memegang tangan kiriku. Tentu saja aku kaget. "Kamu datang ke sini, aku pun tahu." Ia langsung berkata seperti itu. Aku tersenyum dan mengajaknya untuk sholat lail. Setelah sholat lail, ia mengatakan, "Maafkan aku. Aku tak boleh menyakitimu. Aku menderita karena egonya aku. Besok kita pulang ke Jakarta ya. Biar Desi pulang dengan mama papa dan juga adik-adikku." Aku menatapnya dengan penuh keheranan, tapi ia langsung mengajakku untuk istirahat. Saat tidur ia memelukku dengan erat. Aku tersenyum saja. Sudah lama ini tidak terjadi. Ya Allah, apakah Engkau akan menyuruh malaikat maut untuk mengambil nyawaku sekarang ini? Aku telah merasakan kehadirannya saat ini. Tapi masih bisakah Engkau izinkan aku untuk merasakan kehangatan dari suamiku yang telah hilang selama 2 tahun ini? Suamiku berbisik, "Bunda kok kurus?" Aku menangis dalam kebisuan. Pelukannya masih bisa kurasakan. Aku pun berkata, "Ayah kenapa tidak tidur dengan Desi? Aku kangen sama kamu, Bunda. Aku tak mau menyakitimu lagi. Kamu sudah terluka oleh sikapku yang egois." Dengan lembut suamiku menjawab seperti itu. Lalu suamiku berkata, "Bun, ayah minta maaf ya telah menelantarkan Bunda. Selama ayah di Subang, ayah dengar kalau Bunda tidak tulus mencintai ayah. Bunda seperti mengejar sesuatu, seperti harta ayah. Dan satu lagi, ayah pernah melihat SMS Bunda dengan mantan pacar Bunda, di mana isinya kalau Bunda nggak mau berbuat seperti itu. Dan seperti itu diberi tanda kutip seperti itu. Ayah ingin ngomong tapi takut Bunda tersinggung. Dan ayah berpikir kalau Bunda pernah tidur dengannya sebelum Bunda bertemu dengan ayah. Terus ayah dimarahi oleh keluarga ayah, karena ayah terlalu memanjakan Bunda." Hati ini sakit ketika difitnah oleh suamiku, ketika tidak ada kepercayaan darinya, hanya karena omongan keluarganya, yang tidak pernah melihat betapa tulusnya aku mencintai pasangan seumur hidupku ini. Aku hanya menjawab, "Aku sudah menceritakan itu kan ya? Aku tidak pernah berzina. Aku hanya mencintaimu, dan aku mencintaimu dengan setulus hatiku. Jika aku hanya mengejar hartamu, banyak lelaki yang lebih mapan darimu waktu itu ya. Jika aku hanya mengejar hartamu, aku tak mungkin setiap hari menangis karena aku menderita mencintaimu. Entah aku harus bahagia atau aku harus sedih, karena sahabatku sendirian di kamar pengantin itu. Malam itu, aku menyelesaikan masalahku dengan suamiku, dan berusaha memaafkannya, beserta sikap keluarganya juga, karena aku tak mau mati dalam hati yang penuh dengan rasa benci. Ketika aku ingin bangun untuk mengambil wudhu, kepalaku tiba-tiba pusing.
Rahimku sakit sekali. Aku pendarahan. Suamiku kaget bukan main. Ia langsung menggendongku. Aku pun dilarikan ke rumah sakit. Jauh sekali aku mendengar suara zikir suamiku. Aku merasakan tanganku basah. Ketika ku buka mata ini, kulihat wajah suamiku penuh dengan rasa kekhawatiran. Ia menggenggam tanganku dengan erat dan mengatakan, "Bunda, ayah minta maaf." Berapa kali ia mengucapkan hal itu. Di dalam hatiku, aku tahu apa yang terjadi padaku. Aku bahagia melihat suamiku punya pengganti diriku. Aku bahagia selalu melayaninya dalam suka maupun duka, menemaninya dalam ketika ia mengalami kesulitan, dari kami pacaran sampai kami menikah. Aku bahagia bersuamikan dia. Dia adalah nafasku. Untuk ibu mertuaku, maafkan aku telah hadir dalam kehidupan anakmu, sampai aku hidup di dalam hati anakmu. Ketahuilah, Ma, dari dulu aku selalu berdoa agar Mama merestui hubungan kami. Mengapa engkau fitnah diriku di depan suamiku? Apa engkau punya buktinya, Ma? Mengapa engkau sangat cemburu padaku, Ma? Fikri tetap milikmu, Ma. Aku tak pernah menyuruhnya untuk durhaka kepadamu. Dari dulu aku selalu mengerti apa yang kamu inginkan dari anakmu. Tapi mengapa kau membenciku, Ma? Dengan Desi kau sangat baik, tetapi denganku, menantumu yang kau bersikap sebaliknya. Ayah, mungkin saat kamu menemukan diary ini, aku telah pergi untuk selamanya dari kehidupanmu. Tapi percayalah, Ayah, meskipun ragaku telah tiada, tapi rasa sayangku kepadamu tak akan pernah sirna.